جل أعمالنا خالص الكريم افتح علينا افتح علينا مثلنا صنعة قريبة. Babu fadlil wudu'i. Bab ini menerangkan keutamaan berwudu. Haddatsana Ishaq bin Mansurin qala haddatsana Habban bin Hilal qala haddatsana Abanu qala haddatsana Yahya an Zaid dan haddatsahu bahwa Zaid menceritakan hadis kepada Yahya bahwa haddatsahu anna Aba Salamin haddatsahu bahwa Aba Salam bercerita hadis pada Zaid an Abi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhuru syadrul iman. Bersuci itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah separuh iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizanah. Bacaan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardi. Bacaan subhanallah alhamdulillah itu keduanya subhanallah satu, walhamdulillah dua ya. Atau tamla'u kalimat keduanya kalimat subhanallah alhamdulillah itu bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah menjadi cahaya. Shadaqatu burhanun. Sedekah adalah sebagai bukti, sebagai hujjah, sebagai dalil. Wasabru diaun. Kesabaran itu adalah cerah, adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sedangkan Al-Qur'an adalah akan menjadi hujjah, membela engkau au alaika atau memberatkan engkau. Kulun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Semua manusia itu berangkat pagi-pagi asalnya, tapi maksudnya semua manusia itu akan beramal. Beramal. Ada di antara manusia itu yang menjual dirinya demi kepentingan materi. Fa mu'tiquha au mubiquha. Jadi manusia ada menjual dirinya itu ada dua. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, atau mubiqah atau menghancurkan, membinasakan dirinya karena dia mengorbankan Islamnya, imannya. Babu fadlil wudu'i. Qala Muslimun rahimahullah taala. Haddatsana Ishaq bin Mansurin qala haddatsana Habban bin Hilal qala haddatsana Abanu حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلم حدثه أن أبي مالك الأشعري هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره فقالوا سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك وسقط عبد الرحمن بن ونمن. Sanad ini ada rangkaian sanad di atas adalah termasuk rangkaian yang dikritisi oleh Imam Darqutni dan ulama yang lain. Mereka kritisnya begini. Di sanad tadi ada satu orang yang gugur yang tidak disebutkan antara Abu Salam dan Abu Malik. Yang gugur yang tidak disebutkan itu adalah Abdurrahman bin Gunwin. Qalu wa dalilu ala suqutihi anna Muawiyah bin Salam rawahu an akhihi Zaid bin Salam an jaddihi Abi Salam an Abdurrahman bin Gunmin an Abi Malik an Asy'ari wa hakadha akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Mereka begini cara kritiknya. Dalil bahwa di silsilah sanad itu ada yang gugur, bahwa yang gugur adalah Abdurrahman bin Gunum. Dalilnya adalah bahwa Muawiyah bin Salam itu meriwayatkan hadis tersebut dari saudaranya, entah kakak atau adiknya, yaitu Zaid bin Salam. Zaid bin Salam dari kakeknya yaitu Abi Salam. Terus Abi Salam itu dari Abdullah bin Gunmin dari Abi Malik al-Asy'ari. Di sanad Muslim ini tidak ada Abi Gunmin al-Asy'ari, bin Abdurrahman bin Gunminnya tidak ada. Bukti lagi adalah Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah
ulama ahli hadis yang lain juga rangkaian hadisnya, silsilah hadisnya yaitu ada Abdurrahman bin Gunmnya. Maka di Muslim ini kurang, syaratnya tidak muttasil. Itu kritik dari Imam Daraqutni dan ulama yang lain. Wa yumkinu ayujaba li muslimin an hadza bi anna adh-dhahira min hali muslimin annahu alima sami'a bi salamin li hadzal hadithi an Abi Malikin fa yakunu Abu Salamin sami'ahu min Abi Malikin wa sami'ahu aidan min Abdurrahman bin Gunmin an Abi Malik farwahu marratan anhu amaratan Abdurrahman wa kaifa kana fal matnu sahihun la mad'ana fihi wallahu a'lam. Yang dimungkinkan untuk menjawab kritik Daraqutni dan yang lain karena ada yang gugur Abdurrahman bin Gunm tidak disebutkan, ialah untuk menjawab membela Imam Muslim dari kritik ini ialah begini jawabannya atau pembelaannya, bahwa secara zahir dari tingkah laku Imam Muslim, yang zahir yang jelas dari tingkah laku Imam Muslim itu ialah beliau Imam Muslim itu sadar tahu bahwa Abi Salam mendengar hadis ini dari Abi Malik. Jadi Abu Malik mendengar hadis itu jadi Abu Salam mendengar hadis itu dari Abi Malik. Dan juga siapa itu? Abu Salam juga mendengar hadis itu dari Abdurrahman bin Gunm dari Abi Malik. Jadi bisa dua kali mendengarnya, dari gurunya dan dari muridnya. Lalu Imam Muslim meriwayatkan hadis itu suatu kali dari siapa itu? Dari Abi Malik. Tapi kali yang lain Abdurrahman disebut dari Abdurrahman dari Abi Malik. Wa kaifa kana, apapun kejadiannya, apakah Abdurrahman bin Gunm itu gugur apakah tidak gugur, tetapi matan hadis ini atau redaksi hadis ini adalah sahih, tidak ada cacat sama sekali. Tidak ada cacat sama sekali. Apalagi yang cacat semacam Al-Albani, tukang servis jam tangan itu, jam itu ya. Ulama kesiangan adalah Al-Albani. Sudah lengkap hadis itu kok ada muncul sahah Al-Albani, dha'aful Al-Albani. Tidak pernah ada dengar hasanul Al-Albani. Jadi matan hadis ini sahih, tidak ada cacat. Allah alam. Wa amma Hibban bin Hilal fa fatil ha'i wa bil ba'il muwahhadah. Adapun bacaan Habban bin Hilal itu haknya dibaca fathah, kemudian pakai ba bertitik satu, bukan ya, bukan hayyan tapi Habban. Amma Abbanu faqad taqaddama dzikruhu fi awal al-kitab wa annahu yajuzu sarfuhu wa tarku sarfihi wa annal mukhtara sarfuhu. Adapun kalimat Abban itu sudah diterangkan di awal kitab, dan sudah diterangkan bahwa Abban itu boleh ditanwin, boleh tidak tanwin. Boleh Abbanun, qala Abbanun, bisa qala Abbanu. Berarti nunnya ada yang asli, ada yang pendapat asli, ada yang zaidah. Alif nun kan harus zaidah kalau dikatakan ghairu munsharif. Tetapi menurut pendapat yang benar, yang dipilih adalah tanwin, Abbanun. Lebih bagus Abbanun daripada Abbanu. Wa amma Abu Salamin fasmuhu Mamdurun al-Arju al-Habasyul al-Habasyud al-Mishqiyuh nusiba la hayyin min him yarah.
minal Yaman la ilal Habasyati. Adapun Abu Salam itu kunyah kan ya. Terus namanya alam isimnya adalah Mamdur al-A'raj al-Habasyi ad-Dimishqi. Beliau dinasabkan kepada salah satu subsuku dari suku besar Himyar di Yaman. Tidak kepada nasabnya tidak kepada Habasyah. Wa amma Abu Malikin fakhtulifa fi ismihi faqila Al-Harisu wa qila Ubaidun wa qila Ka'bu bin Asimin wa qila Amrun wa huwa ma'dudun min Syamiyyin. Adapun Abu Malik itu ulama beda pendapat tentang nama alam isimnya Abu Malik itu siapa. Ada yang berpendapat Abu Malik itu namanya adalah Haris. Ada yang lain berpendapat Ubaid. Ada pendapat lain Ka'ab bin Asim. Pendapat lain adalah Amr. Abu Malik adalah termasuk golongan ulama-ulama Syam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Ad-dhuhuru syaddarul imani walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma baina samawati wal ard. Wa as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun sabru diya'un wal qur'anu hujjatun lak aw 'alaik kullun nasi yaghdu fa ba'in nafsah fa mu'atiquha aw mubiquha. Hadza haditsun 'azimun aslun min usulil Islam. Faqad ijtama'a ala muhimmatin min qawaidil Islami. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang sangat penting maksudnya ya. Agung, sangat penting, sangat bernilai, sangat signifikan. Hadis ini termasuk juga aslun, termasuk dasar daripada dasar-dasar Islam, pokok-pokok Islam. Kenapa? Karena hadis ini berisi atau terdiri dari hal-hal yang penting daripada fondasi-fondasi Islam. Wa madzuhuru fal muradu bihi al fi'lu fa huwa mad'umut ta'i 'ala al mukhtari wa qul al aktsarin yajuzu fathuha kama taqaddam. Adapun zuhur itu yang dimaksud adalah perbuatan atau pekerjaan bersuci. Sebab kalau zuhur air bersuci. Air yang mensucikan. Kalau zuhur pekerjaan bersuci, perbuatan bersuci. Itu maksudnya al-fi'lu ya. Jadi zuhur bacanya adalah dha dibaca dhammah menurut pendapat yang dipilih ulama dan pendapat mayoritas. Tetapi ada juga yang memperbolehkan dha-nya dibaca fathah walaupun maknanya adalah pekerjaan bersuci. Sebenarnya sudah diterangkan. Wa aslu syadri an-nisfu wa khutulifa fi ma'na qouli ta'ala ad-dhuhuru syadrul imani faqila ma'nahu anna al-ajra fihi yantahi tad'ifuhu ila nisfi ajril imani. Syadrun itu apa maknanya? Pada dasarnya secara lughatan, secara bahasa, syadrun itu adalah maknanya an-nisfu, separuh. Tetapi pengertian dari firman ada sabda Rasulullah, bersuci adalah separuh iman. Padahal iman itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi dua, separuh yang satu, 50-50, gak bisa. Iman itu tidak bisa di separuh-separuh. Makanya khilaf ulama mengartikan bersuci itu separuh iman. Ada yang berpendapat maknanya bahwa bersuci itu separuh iman itu ialah bahwa pahalanya bersuci itu melipatkan pahala bersuci itu dari banyaknya pelipatannya sampai pada separuhnya pahalanya orang beriman. Itu pendapat pertama. Wa qila ma'nahu anna al-imana yajubbu ya ma qablahu min al-khadaya wa kadzalika al-wudu'u lianna al-wudu'a la yasihu illa ma'al imani wa sara li tawaqqufihi 'ala al-imani fi ma'na asy-syadri. Ada yang berpendapat bahwa maknanya bersuci itu adalah separuh iman ialah bahwa iman itu bisa menghapus dosa-dosa sebelum iman, waktu kafir misalnya.
Wudu juga demikian. Wudu bisa menghapus dosa-dosa sebelum berwudu. Karena wudu itu tidak sah kecuali harus disertakan dengan iman. Orang kafir berwudu itu tidak sah. Harus Islam dulu, harus syahadat dulu baru wudunya sah. Maka wudu itu untuk sahnya itu karena membutuhkan harus beriman dulu, maka sama dengan separuh. Separuh pertama harus iman, separuhnya lagi ialah berwudu baru sah melakukan sholat. Waqil al-muradu bil imani huna as-salatu kama qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa dhaharatu syartun fi sihhati sholati wa sarat kasyadri. Ada yang berpendapat yang dimaksud iman bahwa bersuci adalah separuh iman. Artinya adalah separuh adalah sholat, separuhnya sholat. Bersuci adalah separuhnya sholat. Sholat tanpa bersuci maka separuh nanggung, nggak sah sholatnya. Kenapa ada iman bermakna sholat? Itu ada buktinya. Allah berfirman, maka Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat kalian akan diabadikan oleh Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Sedangkan bersuci adalah menjadi syarat untuk sahnya sholat. Maka bersuci itu sama dengan separuhnya sholat. Sebab sholat harus bersuci. Walaysa al-jamu min asy-syartil ayakuna nisfan haqiqiyan wa hadzal qaulu aqrabul aqwali. Tidak otomatis untuk dikatakan dalam mengatakan separuh itu tidak otomatis bahwa bersuci itu separuh sebenarnya. Jadi kalau ada orang sholat tanpa wudu 4 rakaat zuhur misalnya, maka hanya dapat 2 rakaat, tidak begitu. Sedangkan pendapat ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran.